We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Bang. Saya mulai ya Bang ya. Selamat pagi Bang Prima, pemilik Amazing Singkawang Tour and Travel. Selamat pagi Bang. Bang Prima mengatakan Amazing Singkawang atau memberi merek Amazing Singkawang. Apa yang amazing tentang Singkawang, Bang Prima? Silakan. Kalau menurut saya sih, suaranya aktif nih. Bagus suaranya, bagus. Bagus, Kak. Kalau menurut saya, kalau nama Amazing Singkawang itu awalnya memang dari kami ya Pak ya. Kami awalnya itu ada namanya komunitas backpacker Borneo awalnya. Terus kita tuh senangnya pergi jalan-jalan gitu, kayak ke luar negeri atau segala macamnya. Nah awal mulai itu, waktu kita ke Malaysia itu kita sering ketemu bule-bule kan. Nah di sana kita katakan kita dari Borneo dan dia bilang tuh orang bule itu bilang Borneo, Malaysia dia bilang kan. No, Indonesia kami bilang kan. Kalau Borneo tuh enggak hanya di Malaysia aja, tapi di Indonesia tuh juga ada dan lebih besar wilayahnya sebenarnya daripada Malaysia gitu. Nah, setelah dari sana lalu kami bikinlah nama Amazing Borneo pada waktu itu. Nah, di Amazing Borneo itu teman saya yang handle. Karena saya stay-nya di Singkawang, saya bikinlah namanya Amazing Singkawang gitu. Biar orang-orang di luar negeri itu tahu gitu bahwa Singkawang tuh ada dan sangat-sangat amazing tentunya, terutama dengan yang Cap Gomeh-nya yang udah terkenal gitu, apalagi sekarang terkenal dengan kota paling toleran di Indonesia gitu kan. Nah itu sih yang pengen kita kenalkan, selain itu sih masih banyak juga yang amazing dari Singkawang, bukan hanya Cap Gomeh-nya, bukan hanya dengan toleransinya gitu, dengan destinasi wisatanya pun dia sangat banyak. Kalau kita mau ibaratkan tuh, kalau di Pontianak tuh ibaratnya Jakarta, sedangkan Singkawang tuh ibaratnya Bandung gitulah. Orang-orang bekerjanya pada di Jakarta gitu, tapi liburannya pada ke Bandung. Nah itulah ibaratnya kalau Singkawang di Kalimantan. Anda seorang Muslim dan bisa dilihat di kegiatan-kegiatan Anda segala sangat faithful kepada Islam. Anda mengikuti festival Cap Gomeh, Mas? Cap Gomeh sendiri saya mengikuti karena saya seorang tour guide kan profesinya. Setiap kali, dan baru tahun kemarin saya tidak membawa tamu gitu. Saya tahun kemarin memang pengen enjoy, saya coba tonton karena saya dapat tiket VIP kan. Baru pertama kali dalam hidup saya nonton Cap Gomeh. Biasanya saya selalu bawa tamu gitu. Tahun kemarin saya baru nonton sebagai tamu gitu. Ternyata enak banget sebagai tamu ya. VIP disambut gitu. Dikalungin segala macam dan kasih ini kasih itu gitu. Enak banget sebagai tamu. Anda mengatakan Singkawang adalah kota paling toleran di Indonesia. Kalau menurut Anda, apa yang membuat kalian itu rekat? Ya, kalau toleran sendiri itu kan bukan kata saya sendiri ya, tapi memang udah dari penelitian dari Indonesianya gitu. Nah, kalau toleran tuh kalau di Singkawang itu bukan hanya sekedar
antar umat beragama saling saling damai atau segala macamnya, bukan hanya sampai di situ gitu. Kan saya kan cukup sering ngobrol dengan wakil wali kota Singkawang gitu. Toleransi dalam dunia pekerjaan pun itu sangat dijaga di Singkawang. Terutama untuk misalnya persyaratan-persyaratan, terus untuk pelayanan gitu. Semuanya tidak memandang siapa dia, apapun sukunya dan segala macamnya kayak gitu. Sampai sejauh itu sih di Singkawang gitu. Nah, orang umum kan taunya toleransi itu hanya sekedar antar umat beragama damai gitu kan, saling pendampingan dan tidak hanya sampai di situ gitu. Lebih dalam lagi itu masih masih banyak sekali yang bisa diteliti di Singkawang. Wow, wow. Nah, Bang Prima, apa arti nama Singkawang ini sebetulnya, Bang? Kalau kalau untuk arti nama itu cukup banyak referensi ya, tapi yang paling terkenal tuh San Keujong. Itu artinya gunung muara laut, diambil dari bahasa kayaknya China yang ada di Singkawang atau orang Tionghoa yang ada di Singkawang. Selain itu referensi banyak, dari versi suku Dayaknya juga ada Tengkawang. Tengkawang itu asal nama buah ciri khasnya orang-orang Kalimantan, orang Singkawang yang cuma ada di Kalimantan, buah Tengkawang itu. Nah, macam-macam lah, ada folklornya juga dari orang-orang suku Melayu di Singkawang itu katanya macam-macam, ada dari tanaman betuang dan segala macamnya. Nah, kalau orang Melayu dengan Dayak sih agak-agak sedikit mirip ya dari nama-nama tanaman. Tapi kalau yang dari Tionghoa itu memang Sengkeujong itu diambil dari nama Gunung Muara Laut gitu. Karena memang letak Singkawang itu sangat strategis gitu. Ada gunungnya, ada muaranya dan juga ada lautnya. Itulah mengapa dia menjadi kota pariwisata sekarang. Anda sering membawa turis ya, turis lokal atau asing, Bang? Kalau di musim-musim weekday kita bawa turis-turis lokal. Tapi kalau misalnya ke Gome dan lain-lain itu nggak ada turis asing. Kalau turis asing, apa yang mereka sukai dari Singkawang? Budaya, kita tidak bisa lepaskan itu sih. Kalau turis Kayak, asing di mana-mana dia pasti akan lebih interest ke budayanya gitu. Dia sangat tertarik tuh gimana orang-orang Tionghoa di sini bisa kayak memasukkan roh halus ke dalam tubuhnya, bagaimana pengobatan tradisionalnya gitu. Mereka ditusuk-tusuk pakai jarum tapi nggak sakit. Nah itu kan sangat unik kan, tidak bisa kita dapatkan di daerah lain di Indonesia, di Singkawang yang ada gitu. dan itu yang ikut cap gome itu kebanyakan performancenya orang Singkawang sendiri ya. Betul, betul. Kalau Cagome itu memang paling banyaknya di Singkawang dia. Oke, nah kalau turis lokal, apa yang mereka sukai dari Singkawang? Kalau turis turis lokal di Singkawang itu paling banyak memang dia destinasi wisata kan, jadi banyak hotelnya, terus makanannya banyak, terus tempat wisatanya banyak. Itu yang paling disukai oleh turis-turis lokal gitu. Oke, oke, oke. Nah, untuk turis tuh, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Singkawang? Silakan. Kalau di Singkawang sendiri sangat-sangat terbuka ya untuk pariwisata ya. Tidak ada larangan yang khusus misalnya gitu. Tapi secara normatif normal gitu, memang aturan-aturan yang memang sudah ada di manapun lah di Indonesia itu tidak boleh kita langgar. Misalnya kita saling menghormati ketika orang beribadah, misalnya orang kita sedang berkunjung nih ke vihara ataupun ke masjid ataupun ke kelenteng ataupun ke gereja gitu ya. Misalnya orang lagi beribadah, kita nggak boleh ribut gitu. Kita nggak boleh ganggu dia dan segala macamnya. Kita juga harus menghormati mereka gitu. Nah itu normatif-normatif kayak gitu yang tidak boleh kita langgar. Tapi aturan-aturan khususnya sih memang tidak ada gitu. Tapi ya kalau memang untuk yang sekarang, memang kayak misalnya gubernur bilang tuh kalau mau masuk Kalimantan Barat harus di swab dan segala macamnya, itu mau tidak mau kita ikuti. Karena memang sudah keadaan seperti ini ya. Ada beberapa pulau di luar Singkawang yang bisa dikunjungi turis, Bang. Ya betul, Singkawang selain tempat wisatanya banyak, terus makanannya dan hotel-hotelnya itu yang sangat disenangi juga karena dia punya
pulau di sebelah Singkawang itu yang sangat-sangat terkenal kalau di Kalimantan Barat, turis lokal paling senang ke sana gitu. Mereka perginya ke sana, tapi setelah itu mereka stay lagi di Singkawang tuh biasanya karena kan kalau udah pergi dari jauh kan nggak mungkin semua liburan 2 3 hari gitu. Mereka biasa liburan sampai 4 5 hari atau bahkan seminggu gitu. Nah, mereka stay-nya di Singkawang. Nah, pulau-pulau yang terkenal itu sekarang yang lagi hits tuh, yang paling hits ya memang Pulau Lemukutan namanya. Nah, Pulau Lemukutan hari ini memang lagi kena badai nih. Kita doakan juga semoga aman-aman aja, semuanya dapat hidayah dari apa yang terjadi gitu kan. Beberapa rumah memang sedang hancur karena lagi angin kuat-kuatnya nih. Di Pulau Lemukutan, terus di sebelah Lemukutan tuh ada Pulau Kabung namanya, itu belum terlalu terkenal tapi sangat senang, bule-bule sangat senang ke sana. Karena tempatnya eksotis dan masyarakatnya masih, menjaga tradisi mereka gitu. Kalau Lemukutan kan udah bercampur baur dengan modern sekarang ya gitu. Jadi orang-orang bule tuh agak sedikit jarang mau ke sana kecuali mereka pengen snorkeling ataupun diving ya mereka bisa ke sana. Di sebelahnya lagi ada Pulau Randayan namanya. Nah itu favorit juga cuman sekarang lagi dibenerin gitu, lagi diperbaiki sama pengelolanya jadi turis sekarang belum bisa masuk. Kita agak minggir sedikit lagi di sana, di Kota Mempawah itu ada Pulau Temajo yang lagi terkenal juga. Nah itu kalau jaraknya dari, pelabuhannya dari Singkawang sekitar 1 jam lah gitu untuk menuju Pulau Temajo. Itu lagi hits juga sekarang karena memang dia private beach gitu. Tempatnya itu memang khusus untuk wisatawan, tidak ada, penduduk gitu. Dan kita memang ya kalau pengen yang private ya kita memang ke Pulau Temajo gitu. Tapi kalau kita pengen bercampur baur dengan masyarakat, pengen melihat kehidupan masyarakat, saya biasa sarankan ke Pulau Lemukutan. Bang, penduduk lokal yang di pulau-pulau tersebut itu orang Melayu, orang Chinese, atau orang Dayak? Kalau di Pulau Lemukutan sendiri, rata-rata mereka orang Melayu ya. Melayu bercampur Bugis gitu. Kalau Chinese jarang di Lemukutannya. Kalau Chinese sendiri orangnya di Singkawang lebih banyaknya berdomisilinya gitu. Dan mereka kalau yang kita ngomong Melayu itu selain Bugis dari suku apa aja, Bang? Kalau di pulau tuh ya Melayu dan Bugis rata-rata dia. Kalau di Pulau Kabung sendiri itu malah full Bugis, orang-orang Bugis gitu. Orang Sulawesi yang merantau ke sini gitu. Oke, oke, oke. Wah, ada satu spot yang memerlukan perjuangan 6 jam perjalanan jalan kaki untuk menuju surga yang terpencil di Kalimantan Barat. Anda menulis. Surga apa itu, Bang? Ya, kalau kita bilang uh, 6 jam dari Kalimantan Barat itu banyak banget ya kalau dari sini ya, dari Singkawang terutama. Yang kalau yang paling terkenal tuh memang orang-orang sering tanyakan itu adalah di Temajo. Kebetulan juga spotnya itu 6 jam juga dari Singkawang gitu. Ya, 6 jam dari Singkawang. Itu memang butuh sangat-sangat butuh effort yang sangat luar biasa, tapi ketika kita di sana itu kita kayak menemukan surga gitu. Maka di sana dibilanglah Temajo surga di ekor Borneo karena kita nyampe di perbatasannya Indonesia. Nah, orang Malaysia sangat senang tuh ya, datang ke Temajo tuh orang terutama orang Sarawak kan orang Kuching. Nah, mereka sangat senang. Cuman malah dari Indonesianya fasilitas jalan ini masih belum mumpuni. Makanya orang-orang kita tuh sangat sangat sulit ke sana sampai mencapai 6 jam segala macamnya karena jalannya masih belum bagus. Nah, selain itu juga kalau yang di Amazing Singkawang itu yang cukup dikenal di Ria Marum kan. Nah, di Ria Marum itu baru salah satunya. Itu di daerahnya di Bengkayang kita sekitar kalau dari Singkawang itu 2 jam kalau kita berkendara ke pusat kotanya. Habis itu kita menuju ke tempatnya itu sekitar 4 jam. Nah, 4 jam itu yang agak lama kalau kita hitung totalnya memang 6 jam karena dia harus masuk ke hutan segala macam. Nah, bagi orang yang suka adventure tuh sangat sangat bagus ini gitu karena dia masuk-masuk ke alam, kita ngelihat bagaimana hutan hujannya Borneo gitu kan. Borneo tropiknya yang sangat luar biasa gitu, banyak tumbuh-tumbuhannya, terus hewan-hewan dan segala macamnya bagi yang senang
sightseeing lah kan, ngeliat-ngeliat alam dan segala macamnya, itu sangat cocok di Riau Marum. Ketika memang sangat sulit tantangannya, kalau kita pakai motor pun, kalau hujan tanahnya itu akan sangat menantang gitu. Tanahnya sangat luar biasa lah pokoknya gitu. Makanya kebanyakan orang itu jalan kaki, biar tidak tidak bikin masalah di jalan atau tidak ada problem di jalan menggunakan kendaraan. Kalau jalan kaki kan kita normal-normal aja tuh, bisa lebih cepat kalau yang tahu jalannya gitu. Nah itu Riam Marum, luar biasa. Di sebelah itu banyak sekali riam-riam tuh. Jadi Singkawang sebenarnya kalau mau kita teliti benar-benar ya, terutama di Bengkayangnya itu dia mirip sangat Bali, mirip mirip banget dengan Bali gitu. Bali kalau kita jelajahi akan banyak ketemu kita air terjun tuh. Nah, kalau di sini kan namanya Riam itu kan bahasa Indonesia air terjun. Cuman kita di sini sebutnya Riam. Kalau bagi orang-orang yang masih belum paham kan, kalau kita ke Bandung sebutnya curug kan. Nah, curug di sini banyak banget tuh. Kalau di Bandung kan ada Curug Pelangi kan. Kalau di sini hampir setiap curug kita tuh ada pelangi-pelanginya. Cuma orang-orang di sini ini masih belum belum mengenalkan. Nah, itulah tugas kita untuk mengenalkan destinasi-destinasi itu. Banyak banget yang bagus di Singkawang. Kita tinggal tunggu waktu pemerintahnya support untuk mempromosikan secara gencar pariwisatanya gitu. Nah, kita siap-siap aja tuh masyarakatnya gitu untuk menyambut tamu-tamu yang akan hadir. Bang, dari Singkawang kalau mau ke air terjun tersebut kan jalan kaki ya. Jalan kaki itu bisa menemukan atau melihat orang-orang Dayak di pedalaman. Bang. Ya betul. Kalau kita ke daerah-daerah Riam itu, orang-orang Dayak di pedalaman itu masih hidup secara normal di sana. Cuman kalau yang kita datangin di Riam-Riam itu kan yang benar-benar tidak terlalu dalamnya. Kalau yang benar-benar yang dalam banget tuh memang ada spot atau destinasinya. Kalau di Bengkayang itu ada yang namanya Nyobeng. Nah itu di daerahnya di dekat Riam itu nah, biasanya mereka masih menggunakan tradisi-tradisi itu. Nah, setiap tahun tuh bule banyak banget tuh dari Sarawak, dari Brunei dan segala macamnya mereka berwisata di sana. Kalau mereka ada mendengar Nyobeng di ini ya, mereka hadir tuh ke sana. Orang lokal tidak tahu malah gitu. Orang lokal tidak tahu, jadi orang-orang luar yang tahu ke sana. Karena memang tempatnya sangat sangat sulit dijangkau kan. Nah, tapi orang-orang luar tuh senang banget tuh kayak kayak gitu, jalan kaki segala macamnya adventure kan. Kalau di sini masih belum terbangun. Kalau di luar-luar tuh adventure tuh sudah terbangun dia. Bang, kalau dari Malaysia ke air terjun itu ada jalannya, Bang. Ada dan orang Malaysia juga pergi ke sana dia, pergi ke sana. Jalannya lebih bagus daripada Indonesia. Kalau dari Malaysianya menuju Indonesia jalannya sangat bagus. Kalau kita udah masuk ke Indonesianya ya kita maklum lah ya. Masih ya normal lah gitu. Oke, oke. Mereka malah lebih cari objek wisata di Indonesia ya berarti ya. Betul, karena kalau di Malaysia sendiri di Sarawak itu kan wilayahnya kecil kan. Itu yang saya bilang sama bule-bule kemarin. Wilayah di Malaysia itu sangat kecil gitu. Borneo tuh lebih besarnya di Indonesia sebenarnya. Kalian bisa lihat banyak sekali. Kalian mau alamnya banyak, budayanya banyak, apalagi gitu. Bahkan sebenarnya Malaysia tuh saya kan sering juga ya ke Sarawak dan Kuching sebenarnya kan. Kalau nggak pandemi ini sebulan sekali saya ke sana. Nah, orang-orang di sana itu sebenarnya mereka belajar dari Kalimantan Barat sini gitu. Melihat, oh ternyata orang Dayak ini ada bikin kayak gelang-gelang yang pengen saya pakai nih. Ya, Nah ya, ini ya. saya Ya. kan dibikinkan di sanggar itu sama orang-orang Dayak di sana langsung dibikinin di tangan gitu. Makanya saya tidak lepas-lepas ini gitu. Karena saya menghargai mereka gitu. Nah ini kalau kita pergi ke Malaysia di Kinabalu itu dijadikan wisata sama mereka gitu. Nah kalau kita ke sana mereka dibikinkan gelang kayak gini, bayarnya udah dolaran tuh gitu. Bisa sampai 15 sampai $25, bahkan ada yang sampai $50 untuk bikin satu gelang gini gitu. Padahal kalau di sini harganya nggak nyampe $1, mungkin $1 lah bisa kita bilang $1 gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini tuh masih belum. Bang, di dalam perjalanan-perjalanan kalau mau ke air terjun, kalau mau ke pulau-pulau tersebut, apakah sudah ada pertambangan, Bang? Di air terjun Pertambangan atau sih ladang kelapa sawit gitu?
Ya, kalau kelapa sawit kita betul, kita lewati kelapa sawit ya. Bahkan ketika kita di jalan kan nanti kita nyampe di puncak tuh, kalau kita lihat ke bawah tuh memang ladang sawit semua dia. Jadi kelapa sawit tuh lagi banyak-banyaknya lah di Kalimantan Barat, lagi banyak banget. Bahkan kalau kita ke Singkawang kita mau menuju pantai pun, di kiri kanan pantainya pun ada kelapa sawit. Saking banyaknya lahan sawit yang ada di Kalimantan Barat ini. Hutannya semakin lama semakin habis Bang ya berarti ya? Atau Tuh, masih tetap banyak? dari sisi sisi ya kita bilang sisi negatifnya lah ya, dengan banyaknya lahan sawit itu, hutan kita habis tuh selesai dibabat semua gitu. Bahkan teman saya yang di Ketapang tuh memang mereka orang Daya asli ya, mereka orang Daya asli itu, mereka sangat menjaga hutan adat mereka gitu. Anak-anak muda di sana lah bikin campaign-campaign bahwa tidak boleh masuk sawit dan segala macamnya untuk menjaga hutan nih, kalau enggak nanti habis hutan ini, disawit semua gitu. Memang sawit itu secara positifnya dia menumbuhkan perekonomian, tapi kita harus lihat juga sustainable-nya, jangka panjangnya gitu. Nah, kebanyakan orang-orang masyarakat di sini kan belum sadar tuh dan kayak gitu aja. Oke, oke. Wow, berarti Singkawang masih wajib dulu, wajib dikunjungin ini Bang. Betul, sangat-sangat wajib kalau saya bilang. Bang, Bagi kalau apa kalau makan sekali di sana berapa duit Bang? kalau untuk normalnya ya, kalau di Singkawang itu 25.000 masih oke lah, masih masuk gitu. Kalau untuk makan yang orang-orang normal ya, kalau wisatawan biasa kita set di sekitar 45.000 lah. Nah Bang, nah seperti beras, seperti kebutuhan pokok itu didatangkan dari Malaysia atau datangkan dari Jawa Bang? Kalau beras sendiri di Kalimantan Barat cukup banyak ya, banyak sekali lahan-lahan, eee, padi dan lain-lain di sini, terutama di daerah Sintang, Tambas, nah itu penghasil padi itu. Cuman memang dengan banyaknya masyarakat di Kalimantan Barat itu tidak terpenuhi gitu. Kadang-kadang juga masih mengimpor mereka. Nah, impornya saya kurang tahu tuh dari Malaysia atau dari Jawa. Katanya sih kebanyakan impor dari kalau dari Malaysia sendiri saya kurang tahu. Tapi teman-teman bilang tuh kebanyakan dari Jawa yang mengimpor berasnya. Dan Oke, juga ada yang bilang tuh Thailand gitu. Saya kurang tahu juga sih kalau untuk impor itu gitu. Tapi kayaknya kebanyakan dari Jawa. oke, oke, oke. Wow, wow. Nah, Abang pernah pergi ke Jawa Bang? Pernah, pernah, Bali segala pernah Bang? pernah. Kalau dibanding dengan Bali, apa yang berbeda dari Singkawang? Secara culture-nya, secara letak strategisnya sangat bagus ya. Perbedaannya memang kita, eee, kalah kalah dikenal duluan sih, kalau Bali kan udah terkenal duluan. Nah, terus, kalau di sana tuh pemerintahnya sangat support, event-event-nya tuh banyak banget gitu, banyak banget. Kalau di Bali kita nggak usah bayangkan lah ya, hampir tiap hari malah ada event mungkin. Nah, kalau kita di Singkawang ini kan event paling besar itu setahun 3 kali gitu, yang paling besarnya gitu. Nah itu saya bilang tidak cukup untuk mengenalkan Singkawang lebih besar lagi, kalau mau itu memang minimal 1 bulan sekali lah, minimal. Bahkan kalau kita mau ikut Banyuwangi misalnya bisa 1 minggu sekali misalnya event. Nah itu yang akan mendatangkan orang-orang tuh gitu dengan adanya event-event. Oke, oke, oke. Terima kasih Bang Prima Ya, atas waktunya, atas pengetahuannya nih, atas sharingnya. Thank you banget ini. sama saya juga senang banget ditanya tentang Singkawang, berarti ada orang yang care dengan Singkawang. Ya, 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 ya. Nah, eh, selain Bang Prima ini masih banyak tour and travel di Singkawang, Bang. Ya, betul. Kalau di Singkawang sendiri tour and travel-nya yang saya kenal ada sekitar 3 sampai 5. Oh ya masih sedikit ya. Lebih banyak ya, lebih banyaknya itu di Pontianak, karena kan memang bandara adanya di sana. Oke. Oh, Singkawang nggak ada bandara berarti ya? Nah, kita lagi nunggu-nunggu nih,
Kita sangat menunggu Singkawang adanya bandara. Nah, itu akan sangat sangat mendukung pariwisata sangat sekali itu. Luar biasa kalau sampai bandara itu tercapai kan. Sekarang kan lagi dibangun tuh tahap plan clearingnya segala macam gitu. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Bang Prima atas waktunya, Ya, atas sama-sama. pengetahuannya. Thank you. Sampai ketemu di Singkawang. Ya, kalau ke Singkawang info-info kita ngobrol. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama.